Ya, baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mengenai tentang gagal napas ya. Part 2. Baik, setelah kita melanjutkan untuk mendeteksi dari gagal napas atau respiratory failure, dimulai dari kita mengenal retraksi dada ya pada pasien, kemudian kita mengenal beberapa cyanosis, tanda kebiruan ya, seperti cyanosis sentral, kemudian cyanosis perifer. Ada juga kita dalam mendeteksi dini pada pasien dengan gagal napas ini adalah dengan untuk mengetahui kadar saturasi atau misalkan kadar oksigen di dalam darah arteri ya, dengan melihat dan penilaian hasil daripada analisa gas darah. Nah, interpretasi oksimetri, apakah yang disebut dengan saturasi oksigen? Oksigen dibawa oleh darah dan berikatan dengan molekul hemoglobin. Saturasi oksigen ini merupakan jumlah atau ukuran jumlah oksigen yang dibawa di dalam darah. Nah, kemudian ini merupakan jumlah maksimum dalam persentase. Jadi, saturasi itu normalnya 95 sampai 100%. Jadi merupakan ukuran oksigen yang dibawa di dalam darah ya. Kemudian satu molekul hemoglobin itu dapat membawa maksimal 4 molekul oksigen. Nah, sehingga bila suatu molekul oksigen membawa 3 molekul oksigen saja, maka artinya membawa 3/4 atau 75% jumlah maksimal oksigen yang dapat dibawa. Kalau 4 molekul berarti 100%. Nah, sehingga dapat dikatakan molekul hemoglobin itu saturasinya 75% ya di sini. Tapi kalau yang normal betul-betul terpenuhi gitu kan, oksigen yang ada di dalam molekul hemoglobin itu adalah 4 ya, 100%. Nah, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan ya, saturasi oksigen itu adalah jumlah oksigen yang terikat di dalam hemoglobin, itu namanya saturasi oksigen atau SaO2 ya disingkatnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya sel darah merah ya atau red blood cell. Apabila ini pembuluh darah, ini sel darah merah itu dia berjalannya mengelilingi bukan mengelilingi ya, mengitar menelusuri ya ini pembuluh darah ya. Dan ini kalau misalkan sel darah merah diperbesar ya akan seperti ini ya. Ini red blood cell, sel darah merah. Sel darah merah ini mengandung beberapa, atau misalkan di sini ada 100 juta hemoglobin molekul ya. Ya, untuk ditransport ya sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Jadi si red blood cell ini merupakan sebagai kendaraan dan oksigen itu merupakan penumpangnya ya. Jadi satu kendaraan ini berapa sih jumlah penumpangnya gitu kan. Satu molekul red blood cell darah merah ini ada berapa sih? Nah, di dalam sel darah merah itu mengandung hemoglobin molekul terdiri daripada hem dan globin. Nah, ini merupakan hemoglobin ya. Di sini ada hem ya, hem. Kemudian ini ada oksigen. Ini oksigen, ini yang kecil bulat ini ada oksigen. Apabila diperbesar seperti ini, jadi oksigen itu terikat ya di dalam hemoglobin molekul. Jadi berikatan atau terikat di dalam hemoglobin molekul. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa satu molekul oksigen itu satu molekul hemoglobin ini maksimal mengikat 4 oksigen. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Nah, oksigen itu dapat diukur dalam dua bentuk ya. Biasanya yang pertama tekanan parsial oksigen yang larut di dalam darah.
atau kita kenal disingkat dengan PaO2. Kemudian saturasi oksigen atau SaO2 itu di dalam darah arteri diperiksa dengan analisa gas darah. Jadi saturasi oksigen itu diambil dari darah arteri, bisa dengan cara pengambilannya di arteri radialis, kemudian juga bisa diambil dari arteri femoralis. Nah, tapi alangkah baiknya dalam pengambilan darah arteri untuk pemeriksaan AGD ini ya dimulai dari radialis ya, arteri radialis dengan sudut pengambilan 45 derajat, tapi ini tergantung kondisinya ya. Biasanya kalau pada dewasa itu bisa 45 derajat, tapi pada anak dan bayi itu lebih kurang ya, bisa 30 sampai 15 derajat. Kemudian ada namanya SPO2. SPO2 itu adalah ukuran secara tidak langsung dari saturasi oksigen atau perkiraan saturasi oksigen yang dapat diukur oleh oximetri. Jadi jangan salah kaprah bahwa SaO2 itu sama dengan SPO2. Nah, kalau saturasi oksigen itu langsung ya pengambilan darahnya itu dari arteri radialis ya, dari arteri femoris, dari darah arteri gitu. Nah, kalau SPO2 itu yang biasanya diukur dalam oximetri ya, yang suka dipasang oximetri itu di apa ya, jempol gitu ya, ibu jari. Nah, ini hanya perkiraan saturasi oksigen saja. Jadi sebetulnya yang lebih akurat adalah pemeriksaan saturasi oksigen. Nah, kemudian nilai normal dari PaO2 antara 80 sampai 100 mm air raksa atau mmHg ya. Jadi ini untuk belajar AGD, nah Anda wajib untuk mengetahui nilai normal AGD dan ini wajib dihafal ya. Dari mulai pH 7,35 sampai 7,45, PaO2-nya 80 sampai 100 mm air raksa, PCO2-nya 35 sampai 45 mm air raksa, kemudian HCO3-nya itu adalah 22 sampai 26 mili ekuivalen, kemudian juga dari saturasi oksigennya adalah 95 sampai 100%. Nah, ini variabel daripada ini PaO2, ini SaO2, ini SP2. Jadi PaO2 merupakan parsial tekanan parsial oksigen di dalam darah arteri ya. Ini merupakan nilai normalnya 80 sampai 100 mm air raksa, kemudian saturasi oksigen ini pengambilannya di dalam darah arteri ya, darah arteri, atau saturasi oksigen adalah jumlah oksigen yang terikat di dalam hemoglobin. Kemudian ini ada SpO2 merupakan saturasi dari oksigen ya di dalam darah, tetapi ini hanya perkiraan daripada saturasi oksigen, pengambilannya secara tidak langsung ya. Ini dipasang di ibu jari ya. Ini namanya dengan menggunakan alat namanya oximeter. Nah, ini oximetri nilai PaO dan saturasi oksigen pada pasien dewasa ya. Normal PaO2 itu 97 ya. Nah, ini kisaran normalnya itu bisa di kurang lebih 80 ya. Apabila kekurangan oksigen misalkan, kalau misalkan kekurangan oksigennya itu, nah ini apabila kurang 80, ini disebut dengan hipoksemia ya, kekurangan oksigen di dalam darah. Nah, kalau misalkan nilai PaO2-nya itu 60 sampai 79 ya, ini mengalami hipoksemia ringan ya. Tapi kalau misalkan 40 sampai 59 ini mengalami hipoksemia sedang. Nah, kalau misalkan kurang dari 40 ini namanya mengalami hipoksemia berat. Itu ya. Nah, kalau misalkan dari saturasi juga sama nih. Kalau misalkan saturasinya 97 maka hipoksemianya ini normal, bukan hipoksemia ya, ini normal. Kemudian kisaran normalnya juga lebih daripada 95. Jadi pada pasien dengan
saturasinya di bawah 94 ya. Nah, dengan bernapas spontan ini harus diberikan pemberian terapi oksigen. Kurang daripada 95 ini udah hipoksemia, atau kurang daripada 94 udah hipoksemia ya. Kemudian dikatakan hipoksemia ringan ya, ini dilihat dari nilai saturasinya itu 90 sampai 94. Nah, apabila dikatakan sedang 75 sampai 89 ya. Kemudian untuk apa namanya hipoksemia berat ini kurang daripada 75% nih ya. Nah, ini menandakan apabila misalkan misalkan di PaO2-nya di sini 40 sampai 59, berarti kisaran saturasinya adalah 75 sampai 89%. Nah, ini ya angka-angka oximetri nilai PaO2 yang disesuaikan atau misalkan dibandingkan dengan nilai saturasi oksigen. Nah, pemeriksaan penunjang yang lainnya adalah blood gas analysis atau analisa gas darah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan AGD? Ya, AGD itu singkatannya dari analisa gas darah, atau bahasa Inggrisnya adalah blood gas analysis. Nah, ini merupakan pemeriksaan penunjang ya untuk menunjukkan nilai pH, nilai parsial CO2, kemudian parsial oksigen, HCO3, asam bikarbonat, kemudian untuk melihat saturasi oksigen dan base excess. Nah, ini biasanya tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar oksigen di dalam darah, kemudian untuk melihat keseimbangan asam basa, apakah ada kelainan keseimbangan asam basa ya. Ini diberikan atau dilakukan pada pasien dengan yang mengalami gangguan sistem pernapasan atau misalkan sistem jantung, kardiovaskuler dan pernapasan ya. Nah, ini nilai normal AGD yang wajib dihafal ya. Nilai pH normalnya 7,35 sampai 7,45, tekanan PCO2-nya 35 sampai 45 mm air rasa. Cara menghafalkan PCO2 gampang ya, lihat ujung pH-nya saja 35 sampai 45 ya. Nih 35 sampai 45. Kemudian PaO2-nya 80 sampai 100 mm air raksa. Kemudian asam bikarbonatnya 22 sampai 26 mili ekuivalen nih, tolong tambahkan mili ekuivalen per liter. Untuk nilai saturasi oksigennya adalah 95 sampai 100%, base excess-nya minus 2 sampai positif 2 ya. Ini mili ekuivalen per liter. Nah, tujuan pemeriksaan AGD itu untuk membantu dan menetapkan diagnosis ya, atau diagnosa medis, membantu dalam manajemen respirasi. Jadi untuk pemeriksaan AGD ini bisa dimatchingkan terhadap terapi oksigen, kemudian bisa dimatchingkan dengan mode ventilator. Nah, settingan ventilator ya, ini harus diberikannya seperti apa kalau keadaan hasil AGD-nya seperti ini misalkannya. Untuk mengetahui, untuk menilai, mengevaluasi hasil terapi ya, hipo apakah hiperventilasi ya, kemudian untuk mengetahui kebutuhan akan pernapasan dengan bantuan ventilator. Jadi ventilator itu adalah alat untuk mengambil alih pernapasan pasien. Kemudian kita akan melihat asam basa dapat mempengaruhi status kadar elektrolit. Ini penting ya untuk membantu merencanakan perawatan. Informasi dari AGD ya untuk mengetahui asam basa bisa melihat dari nilai pH, CO2, HCO3 dan base excess. Nah, apabila kelainan kelainan ventilasi bisa dilihat dari nilai PCO2-nya ya, tekanan parsial karbon dioksidanya. Kemudian untuk oksigenasi bisa melihat dari kadar tekanan O2 ya. Nah, apabila kekurangan tadi PaO2-nya di bawah apa ya 70 gitu ya, 60 misalkan. Nah, kemudian untuk berarti ini pasien mengalami hipoksemia gitu ya. Atau kemudian kita melihat lagi dari saturasi oksigennya itu di bawah 94 ya, bisa diberikan oksigenasi. Kemudian kalau saturasi oksigennya di bawah 94 tanpa ada pernapasan spontan, maka harus diberikan terapi yang namanya ventilasi gitu kan. Nah,
Itu ya. Jadi untuk melihat daripada nilai AGD ini akan memberikan informasi ya, asam basa, ventilasi dan oksigenasi. Nah, ini tindakan untuk AGD ini ya, kita akan melakukan alien test ya, lakukan pembendungan arteri radialis dan ulnaris. Nah, ini tangan putih itu akan kemudian akan pucat. Nah, kemudian lepaskan aliran arteri ulnaris. Tes alien ini positif bila tangan kembali menjadi warna merah muda ya. Ini ditekan, ditekan. Kemudian kalau sudah memerah ya, kemudian apa ya, yang tadinya putih pucat, kemudian kita setelah ditekan itu ketika dilepas ya, maka akan kembali ya menjadi warna merah muda. Berarti tes alien ini positif untuk melihat atau mempermudah mencari arteri radialis ya dalam penusukan pengambilan darah arteri. Nah, kontraindikasi atau tidak boleh dilakukan pengambilan darah AGD, pertama apabila tempat fungsi mengalami infeksi ya, kemudian ada luka bakar, ulkus, dan kemudian tes alinnya juga negatif. Nah, sedang dalam pemberian terapi antikoagulan itu kontraindikasi ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian penyakit vaskuler perifer berat, pemasangan SAN pada daerah distal. Nah, interpretasi analisa gas darah ya, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat adalah kemampuan dalam melakukan interpretasi, artinya mempunyai kemampuan menilai hasil ya, interpretasi itu dari hasil analisa gas darah ya, AGD dan saturasi oksigen. Nah, ini nilai normal AGD ya, ada beberapa referensi yang juga yang mengatakan 95 sampai 99, tapi saya menyarankan 95 sampai 100%. Nah, ya ini tadi sudah saya sampaikan pH normal itu 7,35 sampai 7,45, PCO2 35 sampai 45 mm air raksa, PaO2 ya, partial oksigen 80 sampai 100 mm air raksa. Kemudian asam bikarbonat 22 sampai 26 mili ekuivalen, base acid itu minus 2 sampai positif 2 mili ekuivalen. Saturasi oksigen itu adalah 95 sampai 100%. Nah, bagaimana cara untuk membaca hasil AGD dengan cepat? Ya, bisa ada rumus Rome ya, bukan seperti gampang jembatan keledanya Romeo gitu kan. Nah, yang pertama kita lihat ya, yang pertama itu nilai pH-nya. Kalau nilai pH-nya di bawah 7,35 itu disebut dengan asidosis. Kalau misalkan nilai pH-nya di atas 7,45 itu disebut dengan alkalosis ya. Kemudian yang kedua kita lihat arah perubahan pH. Apabila nilai berlawanan dengan arah ya, berlawanan dengan arah pH ya, misalkan dengan PCO2 maka nilainya adalah respiratorik ya. Yang oposit itu berlawanan. Jadi ketika misalkan pH turun, ini asidosis, PCO2-nya naik, ya, itu namanya asidosis respiratorik. Semakin tinggi PCO2 itu semakin respiratorik, nanti semakin asam. Nah, kemudian kalau misalkan ininya pH-nya naik ya alkalosis, PCO2-nya turun berarti nanti alkalosis respiratorik. Nah, tapi kalau misalkan arah perubahan pH searah, misalkan kalau pH naik ya, kalau pH turun, nah ini dilihat dari nilai HCO3-nya ini, dari asam bikarbonatnya ya. Nah, misalkan pH-nya turun, nah ini namanya alkalosis, HCO3-nya turun, itu namanya metabolik. Jadi asidosis metabolik ya. Jadi equal itu searah, oposit itu berlawanan. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat nilai HCO3-nya ya, normal ya. Nah, kalau HCO3-nya normal berarti tidak terkompensasi atau misalkan dia itu murni ya, mengalami gangguan asidosis respiratorik itu murni. Nah, kalau misalkan pH-nya turun, PCO2-nya naik, kemudian nilai HCO3-nya itu normal ya, misalkan di antara kisaran 22 sampai 26 mili ekuivalen, berarti ini asidosis respiratorik murni ya, atau tidak terkompensasi. Nah, kemudian kalau HCO3-nya naik berarti kompensasi sebagian, tapi pH-nya belum normal. Nah, kemudian kompensasinya penuh,
Kalau seandainya pH sudah normal berarti itu kompensasi penuh. Nah, kalau untuk yang ketiga dilihat. Nah, ini yang di ini ya. Misalkan PCO2-nya normal ya. Misalkan pH-nya turun, kemudian HCO3-nya turun. PCO2-nya normal berarti yaitu asidosis metabolik murni atau asidosis metabolik tidak terkompensasi. Nah, apabila si nilai PCO2-nya naik, nah berarti ini belum normal ya. Kalau pH sebagai pH-nya belum normal. Nah, sedangkan kalau sudah tertangani penuh atau terkompensasi penuh apabila si pH kembali normal. Nah, bagaimana tata cara interpretasi EKG? Kalau tadi dengan rumus cepatnya, kita melihat dengan secara manual ya, secara tradisional melihat nilai oksigenasi, melihat hasil PaO2 jika kurang daripada 60 mm air raksa, ini menunjukkan adanya hipoksia atau dikategorikan sebagai gagal napas tipe 1 ya, yang pernah saya sampaikan di awal-awal sebelumnya ya. Apabila hasil tersebut disertai dengan peningkatan dari PaO2 lebih daripada 49 mm air raksa, normalnya PCO2 itu 35 sampai 45 mm air raksa, ini lebih ya. Nah, dikategorikan pada gagal napas tipe 2. Jadi gagal napas tipe 1 itu kekurangan oksigen atau PaO2-nya di bawah 60. Tapi justru kalau untuk gagal napas tipe 2, justru sebaliknya dia terdapat penumpukan karbon dioksida ya. Sehingga nilai PCO2-nya itu tinggi ya. Itu namanya gagal napas tipe 2. Tetapi ada juga situasi pada pasien diperoleh atau didapatkan kombinasi ya. Ada gagal napas tipe 1 dan gagal napas tipe 2. Nah, ini untuk melihat kisaran pH ya, untuk mempermudah lagi. Nah, ini pH normal itu di antara 7,35 sampai 7,45. Apabila nilai pH-nya 7,40 berarti normal. Nah, semakin di bawah 7,35 ini semakin asam, disebut dengan asidosis. Kemudian di atas 7,45 ini semakin tinggi, maka akan semakin ekstrim basa, disebut dengan alkalosis ya. Di bawah 7,35 pH-nya, nilai pH-nya adalah asidosis ya. Di atas 7,45 nilai pH-nya disebut dengan alkalosis. Nah, kemudian untuk kita melihat ya nilai normal dari PCO2 itu adalah 35 sampai 45 apabila hasil AGD PCO2-nya menunjukkan 40 itu masih normal. Kalau di bawah berarti ya ini eh, hipokarbia ya. Nah, hipokarbia. Kalau di atas namanya hiperkarbia ya, di atas 45 namanya hiperkarbia. Kemudian 4, melihat apakah hubungan antara pH dengan PCO2. Agar mudah mengingat hubungan ini disingkat dengan apa itu? Opposite ya, requa dan opposite ya. Respiratory opposite itu artinya bahwa terjadi gangguan asam basa yang mana masalah primernya berada pada sistem pernapasan apabila terdapat hubungan terbalik antara pH dan PCO2. Jadi untuk menandakan adanya gangguan pernapasan itu adalah dilihat dari nilai PCO2-nya ya. Agar mudah mengingat hubungan ini disingkat dengan ME, yaitu metabolic equal ya. Tadi saya sudah menyampaikan untuk melihat searah itu dilihat dari nilai metaboliknya. Dan ini artinya bahwa terjadi mengalami gangguan asam basa yang mana masalah utamanya berada pada sistem metabolik ya. Kalau PCO2 itu masalah utamanya pernapasan itu respiratorik. Kalau untuk metabolik itu ya dilihat dari nilai asam basanya, metabolik kualnya ya. Kemudian ini ada gangguannya pada sistem metabolik ini jika terdapat hubungan serasi antara pH dan ini pH dan ini ya dengan HCO3 nih. Ya, dengan HCO3 nih ya, metabolic equator dengan HCO3 nih. Kemudian sehingga untuk memudahkan ini tolong diganti ya, ini dengan HCO3. Sehingga untuk memudahkan kita mengingat kedua hubungan tersebut cukup dengan singkatan ROME, respiratorik. ROME itu adalah respiratorik opposite metabolic equal. Jadi kalau respiratorik itu harus berlawanan, kemudian kalau metabolik itu adalah untuk melihat adanya searah ya dengan pH.
Contoh misalkan nih hasil AGD tuan X adalah pH-nya 7,282 ya. Kemudian nilai PCO2-nya 51,9 mm air rasa. PO2-nya 92,2 mm air rasa. HCO3-nya 28 dan saturasi oksigennya 96%. Cara membacanya dengan langkah-langkah seperti berikut ini ya. Ini dengan cara yang tradisional ya. Langkah pertama melihat pH. Nah, ini pH-nya kan 7,282, artinya nilai pH bergeser ke kiri atau turun, atau pH turun. Nah, ini mengalami gangguan asam atau disebut dengan asidosis. Kemudian langkah kedua kita lihat nilai PCO2-nya. Di sini kan nilai PCO2 normal itu kan 35 sampai 45, di sini tinggi ya, 51,9, ini hampir 60 mm air rasa. Berarti nilai PCO2 naik ya, respiratorik nih. Nah, langkah ketiga melihat hubungan pH dan PCO2, yaitu pH turun dan PCO2 naik, maka hubungannya atau terbalik ya. Nah, ini hampir bisa dipastikan bahwa gangguan firman adalah mengalami respiratorik. Sehingga kesan nilai AGD atau interpretasi AGD adalah asidosis respiratorik. Asidosis pH turun, respiratorik, PCO2-nya naik. Nah, kemudian kasus kedua, nah ini hasil AGD-nya ya adalah pH-nya 7,257 ya. PCO2-nya 2, PCO2-nya 33,6 mm air rasa, PO2-nya di sini nih berapa nih? Tinggi ya. 148,4. Waduh, tinggi banget. Kemudian HC3-nya 14,6 dan saturasi oksigennya adalah 98,6%. Cara membacanya dengan langkah sebagai berikut. Ya, langkah pertama melihat pH. Di sini ya asam ya, asidosis karena kurang daripada 7,35. Kemudian langkah kedua PCO2-nya 33. Nah, maka nilainya ini turun ya. Karena nilai paling kecil itu normalnya 35. Ya, ini turun. Kemudian langkah ketiga melihat hubungan pH dan PCO2, yaitu pH-nya turun, PCO2-nya turun. Maka hubungannya adalah equal ya, hampir bisa dipastikan gangguan primer sistem metabolik. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa untuk nilai metabolik itu ya kita yang lebih gampangnya melihat daripada nilai HCO3-nya. Sehingga kesan dari AGD adalah asidosis metabolik karena pH-nya turun ya. Kemudian ini turun. Nah, ini untuk latihan nih. Nah, ini pH-nya turun. Ya, pH ini turun. Nah, kemudian PCO2-nya, PO2-nya, PaO2, pH-nya 7,3, ini asidosis. PaO2-nya lebih daripada 60. Ya. PCO2-nya di bawah 35. Ya, berarti hubungan pH-nya adalah apa ini? Nah, tolong disimpulkan ya. HCO3 ya. Nah, ini tolong ya dibaca ya. Nah, ini untuk tabel nilai pH, PCO2 dan HCO3 pada berbagai keadaan asam basa. Nah, ini untuk mempermudah kalau misalkan belum paham banget, boleh dilihat tabelnya, tetapi nanti untuk membaca nilai hasil AGD itu banyak metode ya, ada beberapa metode ya. Jadi boleh, tapi ini kalau misalkan belum hafal ya, bisa melihat dari tabel jenis gangguannya. Misalkan asidosis respiratorik ya. Nah, ini asidosis respiratorik tapi murni atau tidak terkompensasi ya. Nah, ini pH-nya turun, asidosis. PCO2-nya naik, respiratorik. Nah, kalau nilai HCO3-nya normal, tadi saya sudah sampaikan di rumus Romeo, tetapi ini saya rumus Romeo-nya itu saya bikin tabel ya. Ini normal ya. Berarti kalau HCO-nya 3-nya normal, pH-nya turun, ininya naik, PCO2-nya, berarti ini asidosis respiratorik murni. Kalau disebut dengan asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, nah ini dari yang normal ya, dia akan jadi naik ya. Si nilai HCO-nya normal, dia akan naik gitu kan. Ini turun naik. Nah, kalau misalkan asidosis respiratorik terkompensasi penuh, nah berarti ini kan tertangani.
Nah, ini biasanya pH-nya normal. Ini hasilnya udah naik, PCO2-nya tetap naik, tapi dengan seiring HCO3-nya naik untuk menormalkan pH, nilai pH-nya normal, berarti asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Karena lihat adanya terkompensasi penuh itu apabila nilai pH-nya berubah menjadi normal ya. Nah, kemudian asidosis metabolik murni. Nah, lihat kebalikannya. Kalau metabolik kan justru si PCO2-nya yang naik. Tapi kalau respiratorik, sorry, yang normal. Nah, kalau yang CO3-nya normal itu di respiratorik ya. Nah, ini asidosis metabolik murni, jadi pH-nya turun, asidosis, PCO2-nya normal, ya murni ya, kemudian HCO3-nya turun. Berarti asidosis metabolik terkompres sebagian, ini turun, ini naik, dan ini nanti yang namanya metabolik itu searah dengan HCO3. Kalau respiratorik berlawanan arah dengan PCO2 ya. Dan begitu juga seterusnya ya. Dikatakan alkalosis respiratorik, alkalosis berarti nilai pH-nya naik, kemudian PCO2-nya turun ya, berlawanan dengan respiratorik. Nah, kemudian ini HCO3-nya naik ya, HCO3-nya naik. Ini normal kalau yang murni. Nah, tapi kalau misalkan alkalosis respiratorik, alkalosis ininya naik, kemudian respiratorik berlawanan dengan arah pH, PCO2-nya, kemudian sebagian itu pasti dari normal menjadi naik lagi. Nah, kemudian terkompensasi penuh. Nah, di sini apabila sudah nilai pH-nya normal ya. Nah, kemudian alkalosis metabolik ya, murni di sini alkalosis pH-nya naik, PCO2-nya normal, ininya HCO3-nya naik ya. Nah, terkompensasi sebagian, nah ini berubah dari normal menjadi naik nilai PCO2-nya. Nah, terkompensasi alkalosis metabolik terkompensasi penuh, ininya pH-nya sudah normal ya, PCO2-nya juga apa namanya sudah masih naik ya. Berarti kalau terkompensasi penuh itu adalah nilai pH-nya sudah normal. Jadi untuk melihat dan nilai hasil AGD ya, kalau ada gangguan pertukaran gas ya, itu biasanya ada gangguan di respiratorik dan metabolik ya, nilai PO2, kemudian nilai CO2. Nah, kemudian yang membedakan antara pertukaran gas dengan gangguan ventilasi spontan, kalau di masalah gangguan pertukaran, kerusakan pertukaran gas atau gangguan pertukaran gas, itu pH-nya belum normal, tapi kalau untuk gangguan ventilasi spontan, si pH-nya sudah normal. Ya, kesimpulannya, gagal napas adalah satu kondisi kegawat daruratan di sistem respirasi. Sebelum masuk pada kondisi tersebut dapat dikenal secara dini ya. Di rumah sakit juga diterapkan early warning system pada gangguan sistem pernapasan, khususnya pada mendeteksi dini pada pasien dengan gagal napas. Ya, tenaga kesehatan, perawat dan harus dapat meminimalisir ya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh perawat mengenali tanda dan gejala klinik, ini sudah saya sampaikan di awal. Kemampuan mensikapi hasil senapan oximetri, kemampuan menilai atau menginterpretasikan nilai AGD, kemudian prinsip pelaksanaannya adalah oksigenasi dan ventilasi. Ya, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.